pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi mengenai pegas. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai anak-anak ketika nanti pembelajaran pegas. Jadi setelah pembelajaran pegas ini, jadi kita tahu apa sih tujuan kita, apa kita yang harus dicapai pada pembelajaran pegas ini. Nah, itu yang pertama, KD-nya itu menganalisis sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan percobaan tentang sifat elastis suatu bahan, berikut presentasi hasil percobaan. Kemudian indikator yang harus dicapai dari siswa, menentukan nilai konstanta pegas, mengganti rangkaian dan pertambahan panjang sistem rangkaian pegas, kemudian menganalisis rangkaian seri dan paralel, kemudian melakukan percobaan rangkaian seri dan paralel. Nah, sebelum kita melakukan contoh-contoh soal, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Pegas ini adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Nah, pegas itu biasanya terbuat dari baja. Kemudian gaya pegas itu biasanya timbul karena adanya sifat elastis atau sifat lendir pegas. Nah, misalnya tuh gaya pegas yang timbul pada bambu yang dibengkokkan atau busur panah yang ditarik. Kemudian fungsi dari pegas adalah memberikan gaya, melunakkan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastis bahan, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu yang singkat dan mengeluarkannya kembali dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk contoh pegas dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menarik panah, menarik ketapel, pel yang ada pada spring bed yang biasanya kita tidur itu, terus kemudian karet gelang yang ditarik, kemudian bola yang dilempar. Terus di sini saya akan jelaskan untuk rumus kita akan menentukan konstanta pegas ya. Jadi pertama itu pegas itu ada dua, yaitu di sini ada susunannya itu ada dua, yaitu ada susunan seri sama paralel. Nah, kemudian nih contohnya gini ya. Nih, di sini ada K1, kemudian ada K2, kemudian ada rangkaian lagi. Nah, di sini ada K1, ini itu delta X1, K2, delta X2. Nah, untuk dari dua rangkaian ini kita akan menghasilkan rumus F sama dengan F1 sama dengan F2. Karena F ini sama dengan F1 sama F2. Kemudian delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. F sama dengan F1 K1 plus F2 K2. Ini F per K ya. Nah, kemudian ini sesama F1 F2. Ini kita coret, kita hilangkan. Kemudian 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Jadi rumusnya 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 dan seterusnya. Jadi ini rumusnya ini. Jadi rumusnya ini ya, untuk mencari konstanta pegas itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 dan seterusnya. Kita langsung masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham lagi. Nah, dari ini Ibu ambil contoh satu soal.
3 buah pegas disusun seperti gambar di bawah ini. Jika masing-masing pegas mempunyai konstanta sebesar 600 Newton per meter dan massa beban 5 kilogram, tentukan besar pertambahan panjangnya. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini K1, K2, K3. Ini bebannya, tadi 5 kg ya. Nah, karena ini ada 3 pegas, maka ada 3 pengganti konstanta pegas. Jadi, tadi rumusnya kan 1 per KS sama dengan 1 plus 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3. Nih, 1 per KS. 1 per K1 kan tadi 600. Jadi sama ya, 1 per 600. 1 per KS sama dengan nih, jadi 3 per 600. Kemudian dibalik, 600 per 3 sama dengan 200 Newton per meter. Nah, kemudian setelah ini kita yang ditanyakan, tentukan besar pertambahan panjangnya. Jadi pertambahan panjangnya M sama dengan KS X. X sama dengan F per KS. X sama dengan F-nya kan 50. Ini ya. Kemudian per KS-nya 200. Sama dengan 0,25 meter atau kalau dibuat cm 25 cm. Nah, jadi ini tadi contoh soal dari konstanta pengganti pegas ya. Kemudian jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan.